Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya akan coba absensi dulu. Jadi, silakan semua hidup kamera, yang tidak hidup saya pindahkan dulu ya dari ruangan ini. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke, Ardi Maulana. Hadir, Pak. Oh ya, ada. Nelma Eka Putra. Hadir, Pak. Oke, Nelma Rian Maulana. Hadir, Pak. Drisna. Hadir, Pak. Oke, Drisna Rozi. Ada Umi Anissa. Ari Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Retno. Hadir, Pak. Wahyu. Mita. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ikram. Banyak sekali kali ini. Muhammad Ikram ada. Willy Pangeran. Adrizal. Ada, Pak. Adrizal, ada, Pak. Oke, Adrizal. Nahna. Hadir, Pak. Oke. Geo. Dio. Hadir, Pak. Aliza SK Yusna ini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Erdanus. Hadir, Pak. Oke, Wira. Hadir, Pak. Wira, Regi. Hadir, Pak. Oke, Tri Wahyudi. Hadir, Pak. Oke, sudah semua ya. Reza Devita saya. Ada Reza? Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah melanjutkan pembahasan mengenai dokumen manajemen mutu ya. Jadi, dari masing-masing kelompok cari salah satu dokumen dan kita akan coba review untuk masing-masing klausanya. Jadi pada kelompok sebelumnya pembahasannya masih belum secara lengkap. Jadi saya harapkan pada kesempatan kali ini dari setiap kelompok yang akan presentasi sudah lengkap semua pembahasannya, tidak ada yang kurang lagi. Yang pertama kita dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siapkah? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Silakan dicoba share screen-nya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sistem manajemen mutu.
Anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama saya Aliza Eka Yusnaini, selanjutnya Giovanna Mulyani, Elma Eka Putri, dan Mita Ukriani. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh Nelma Eka Putri. Silakan Nelma. Yang pertama, latar belakang. Sistem manajemen mutu mengartikan cara bagaimana sebuah perusahaan menjaga kualitas produk secara konsisten. Pelaksanaan sistem manajemen mutu ditentukan atau dispesifikasikan berdasarkan pelanggan atau organisasi. PT Cahaya Citra Alumindo merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi velg mobil. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 dan mengalami perpindahan lokasi pada tahun 2015. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merancang sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 di PT Cahaya Citra Alumindo. Terdapat 4 metode penelitian. Yang pertama, rancangan sistem manajemen mutu ISO 9001. Pada tahap ini, merancang sistem manajemen mutu dilakukan dengan cara mewawancarai setiap divisi untuk mengetahui setiap sasaran dan tugas masing-masing divisi. Perancangan sistem manajemen mutu ini mengacu pada klausul 4-10 ISO 9001/2015. Yang kedua, validasi perancangan. Tahap ini yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari semua bagian perusahaan yang terlibat pada sistem manajemen mutu. Yang ketiga, sosialisasi dan implementasi sistem manajemen mutu. Rancangan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 yang telah selesai dibuat selanjutnya disosialisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh bagian yang terlibat dalam sistem manajemen mutu. Yang keempat, analisis gap akhir. Langkah terakhir adalah melakukan analisis gap akhir yang mengacu pada persyaratan ISO 9001/2015. Langkah ini digunakan untuk mengetahui persentase kesesuaian antara kondisi awal dan isi akhir. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Analisis gap awal digunakan untuk meningkatkan kondisi awal yang menunjukkan sejauh mana PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Pengecekan analisis gap bermula pada klausul 4 hingga klausul 10. Yang pertama yaitu klausul 4, organisasi. Konteks organisasi dalam perusahaan digunakan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan PT Cahaya Citra Alumindo dengan menggunakan metode SWOT. Komponen dari SWOT sendiri memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal organisasi itu sendiri. Kemudian ada opportunities dan threats, peluang dan ancaman, merupakan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Selanjutnya, klausul 5, kepemimpinan. Pada PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan visi dan misi yang tidak diubah, identifikasi job description, kebijakan mutu, sasaran mutu, struktur organisasi, dan standar operasional prosedur atau SOP. SOP merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengontrol proses pada PT Cahaya Citra Alumindo, sehingga bisa mencapai sasaran mutu yang sudah ditetapkan secara konsisten. Komunikasi antar divisi pada PT Cahaya Citra Alumindo melalui media sosial grup WA dan juga dilakukan secara formal melalui rapat dan banner.
Klausul 6, perencanaan. Perancangan perubahan yang dilakukan di PT Cahaya Citra Alumindo dapat terlihat di mana setiap divisi telah diberikan form revisi pada setiap prosedur perusahaan. Sehingga apabila terdapat perubahan yang dilakukan pada divisi tertentu, maka akan tercatat secara nyata. Selanjutnya, klausul 7, dukungan. Pada klausul ini terbagi menjadi 5 subklausul, yaitu sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Mita Utriani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nelma tadi. Selanjutnya, klausul 7.1 yaitu sumber daya. Infrastruktur pada perusahaan melingkupi pemeliharaan peralatan, transportasi, dan teknologi yang sudah dirawat dengan baik. Keadaan lingkungan sosial pada perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, tidak ada gap antara divisi, sehingga karyawan dapat bekerja dengan maksimal mungkin, serta sirkulasi udara yang sangat bagus. Klausul 7.2 kompetensi. Penilaian kompetensi pada PT Cahaya Citra Alumindo dinilai dengan menggunakan angka 1, 2, dan 3 yang menunjukkan kompetensi kinerja karyawan. Klausul 7.3 kesadaran. Pada klausul 7.3 membahas mengenai kebijakan mutu. Salah mutu sesuai adalah sebuah tanggung jawab dari setiap divisi perusahaan. Para karyawan juga telah memiliki kesadaran sendiri dengan sistem yang sudah diciptakan oleh perusahaan. Klausul 7.4 komunikasi. PT Cahaya Citra Alumindo berkomunikasi menggunakan sosial media WhatsApp Group yang dapat dilakukan kapanpun, di mana saja, dan diketahui secara langsung dari atasan hingga bawahan, sehingga komunikasi lebih transparan. Komunikasi yang bersifat private dan penting, komunikasi dilakukan secara langsung dari pabrik. Klausul 7.5 informasi dokumentasi. Perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo sudah menerapkan sistem penggunaan dokumen-dokumen yang terdokumentasi berupa file soft copy maupun hard copy. Selain itu, dapat berupa database, multimedia, dan lain-lain. Klausul 8 operasi. Klausul 8.1 perencanaan dan pengendalian operasional. Salah satu cara produksi yang dimiliki perusahaan PT Citra Cahaya Alumindo adalah rencana produksi, flag, dan time schedule. Klausul 8.2 persyaratan untuk produk dan layanan. PT Cahaya Citra Alumindo memiliki beberapa standar yang telah terpenuhi sebelum barang atau produk diterima oleh konsumen, yaitu pada proses casting, turning, dan finishing. Klausul 8.3 desain dan pengembangan produk layanan. Desain dan pengembangan pada klausul ini dikecualikan karena semua desain velg yang dibuat oleh perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo diperoleh atau didapatkan dari kesepakatan dan persetujuan dari konsumen dan kepala pabrik, sehingga tidak ada pengembangan produk layanan dan desain produk. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1. Klausul 8.4 pengendalian penyediaan produk dan jasa eksternal. PT Citra Cahaya Alumindo telah menentukan kriteria untuk pemilihan pemasok dan mengatur aktivitas pengendalian terhadap pemasok dalam sistem manajemen mutu. Klausul 8.5 produksi dan penyediaan layanan. PT Cahaya Citra Alumindo telah mengidentifikasi
verifikasi dan memberikan perlindungan terkait dengan properti milik pelanggan, dan memastikan reservation untuk menjamin kesesuaian produk atau servis. Klausul 8.6 pelepasan atas produk dan layanan. PT Cahaya Citra Alumindo telah mengidentifikasi produk dan layanan yang tidak sesuai hingga mendokumentasikan ketidaksesuaian produk, termasuk perbaikan yang dilakukan dan siapa yang berhak memutuskan tindakan apa yang diambil. Klausul 9 evaluasi kinerja. Klausul 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. PT Cahaya Citra Alumindo juga belum melakukan pemantauan dan pengukuran dan yang disesuaikan dengan parameter terkait pemenuhan persyaratan dan kinerja sistem manajemen mutu. Klausul 9.2 audit internal. Pelaksanaan audit internal yang dilakukan pada PT Cahaya Citra Alumindo dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dihadiri oleh Kepala Divisi Perusahaan dan dilakukan audit dengan cara menanyakan kinerja pada divisi tersebut apakah sudah sesuai dengan sasaran mutu dan SOP perusahaan. Klausul 10 peningkatan. Klausul 10.1 ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo telah mengendalikan ketidaksesuaian dan menangani konsekuensi yang timbul dan ketidaksesuaian hingga menyimpan dokumen tentang ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil serta hasil penerapan tindakannya. Oleh sebab itu, dibuatlah forum FTKP atau Forum Tindakan Koreksi dan Pencegahan. Klausul 10.2 peningkatan berkelanjutan. Perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo telah mempertimbangkan hasil dari proses analisis dan evaluasi kinerja serta hasil tinjauan manajemen untuk menentukan peluang-peluang perbaikan. Kesimpulan, analisa gap awal sebelum perancangan sebesar 38,88%. Setelah dilakukan analisa gap, akhirnya menjadi 76,06%. Telah terjadi peningkatan sebesar 41,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi ISO 9001/2015 telah berhasil meningkatkan pemenuhan persyaratan ISO 9001/2015. Peningkatan yang dilakukan oleh PT Citra Alumindo berupa kontrol terhadap kehadiran pegawai dengan menerapkan cek log berdasarkan fingerprint yang dapat mempercepat waktu penginputan rekapitulasi kehadiran dalam setiap hari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan, jika ada salah dan dari kelompok kami mohon maaf. Kami mohon masukannya, Pak. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya, silahkan. Oke, terima kasih untuk presentasinya ya. Silakan kepada teman-teman mahasiswa, baik yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Materinya bisa dikirimkan ke chat atau grup WhatsApp ya, agar bisa dilihat oleh kawan yang lain. Baik, Pak. Ke WA grup, Pak, dikirim, Pak. WA grup, chat di Zoom. Silakan. Ada sebanyak ini kalian tidak ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan. Ranus mau bertanya, Bu Aliza. Erdanus. Silakan. Baiklah, nama saya Erdanus dari kelompok 6. Di sini saya mau bertanya tentang berikan salah satu contoh bentuk rancangan dari sistem manajemen mutu tersebut. Kita berikan. Berikan salah satu contoh rancangan dari sistem manajemen mutu. Rancangan dari sistem manajemen mutu di perusahaan, di PT. Ya, yang apa tadi, Bu? PT-nya? Citra Alumindo. Iya. Terima kasih, Bu.
Oke, terima Bentar, kasih. Ada Danas, lagi? kami cari. Saya Pak Rizal, Pak. Oke, Adrisa, silakan. Ya. Tadi kan sudah dibahas tentang klausul dari 4 sampai dengan klausul 10. Ya, sudah dianalisis. Dan sekarang coba sebutkan kelemahan dari klausul 4 sampai 10 di perusahaan tersebut. Baik, Andreza. Baik, Kak. Terima kasih. Kalau masih ada satu lagi mungkin bisa sambil menunggu jawaban dari 2 pertanyaan. Ini kemana lagi video kalian ini? Silakan ya, saya berikan waktu untuk bisa menjawab. Geo, jawab pertanyaan dari Andrizal ya, Geo. Ada pertanyaan itu dari kolom chat, Contoh mungkin nih. bisa langsung diketik saja. Yang dari chat bisa langsung diketik saja ya. Nanti silakan nomor 1 bisa dicek di chat saja pertanyaannya. Silakan kalau sudah ada jawabannya bisa dicicil saja. Saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Erdanus. Iya, Bu. Berikan salah satu contoh rancangan dari sistem manajemen mutu di PT Citra Alumindo. PT Iya, Citra Bu. Alumindo telah melakukan seperti contohnya mengenai kontrol kehadiran pegawai dengan menerapkan cekclog berdasarkan fingerprint. Jadi itu akan mempercepat penginputan data kehadiran. Jadi dari situ bisa kita lihat apakah sistem manajemen mutu itu sudah bisa diterapkan di perusahaan tersebut. Dengan cekclog kan bisa kehadiran itu tepat waktu. Jadi bisa kelihatan karyawan itu menjalani kedisiplinan. Apakah bisa diterima, Erdanus?
Oke Bu, baik Bu. Terima kasih jawabannya Bu. Baik, Erdanus. Iya. Kita 3 pertanyaan dulu ya, yang dari Krisna mungkin disimpan dulu. Sampai dari Reza aja dulu. Berarti ada Rizal, Erdanus sama Reza ya. Silakan ya, 2 lagi ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Reza, yaitu pada klausul 7 terdapat 5 bagian sub. Jelaskan masing-masing sub tersebut. Pada klausul 7 ada 5. Yang pertama yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adanya pemeliharaan peralatan yang digunakan, transportasi, dan teknologi yang ada di PT tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi. Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi kemampuan para karyawan. Yang ketiga, kesadaran. Kesadaran yang dimaksud adalah tanggung jawab karyawan terhadap sistem yang sudah ada pada perusahaan tersebut. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang digunakan pada perusahaan tersebut melalui sosial media berupa grup WhatsApp, dan apabila pada acara formal dilakukan pada rapat. Yang terakhir yaitu informasi terdokumentasi. Semua informasi yang terdapat pada PT tersebut didokumentasikan dalam bentuk file yang soft copy maupun hard copy. Reza, apakah bisa mendengarkan? Oke, sudah Apakah cukup. perlu dipertambah? Reza sudah menjawab. Oke, Pak. Iya, sudah cukup. Pertanyaan dari Ari, silakan Nita tolong dijawab. Geo, jawaban dari Andriza apa sudah dapat, Geo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adrizal, yaitu sebutkan kekurangan dari 4 sampai 10 klausul tersebut. Menurut saya, kelemahannya karena memakai aplikasi, jadi adanya kemungkinan suatu saat bermasalah. Dan kelebihannya, penginputan data bisa didata dengan baik dan cepat. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah Rizal bisa menerimanya? Jadi apakah ada saran gitu Bang untuk perusahaan tersebut Bang supaya lebih baik ke depannya Bang? Pendapat dari Abang gitu Bang. Cukup aja, Zal. Sarannya gini, Zal. Kalau dia untuk memakai aplikasi, berarti perusahaan tersebut ada dari BTI-nya gitu untuk maintenance-nya dilakukan secara biar data-data dari perusahaan tersebut bisa tersimpan baik dan tidak ada terjadi kesalahan. Baik Kak Liza, Bang Gio, makasih atas jawabannya. Sama-sama, Zal. Oke, satu lagi ya. Sudah semua berarti ya? Teresa, Adriza, sama ya. Tinggal yang punya si Ari lagi Pak di chat Pak, lagi dijawab di chat Pak. Yang baru dari Drisna tadi. Satu lagi. Ada satu dari Drisna. Ini terkait dengan dari mana pemilihan metode penelitian yang disampaikan di materinya itu. Nanti kalau tertutup Zoom-nya, kita masuk pakai link yang sama ya. Baru dibilang langsung tutup Zoom-nya.